Mari kita pelajari siapa Yesus itu menurut perkataan Yesus. Tuhan itu sudah membuat ketetapan kalau Adam dan Hawa melanggar aturannya itu harus mati. Tapi Tuhan itu tidak mau manusia itu mati. Lalu apa? Harus diganti kematian Adam dan Hawa dengan kematian manusia yang tidak berdosa. Nah, Tuhan itu sendirilah yang datang ke dunia ini sebagai manusia yang namanya Yesus. Mencurahkan darahnya untuk keselamatan bagi banyak manusia. Nah, setelah tercurah darahnya, itulah namanya hak hidup kekal itu sudah kembali kepada manusia. Begitu Pak Alif. Oke, sudah boleh bertanya Pak Lamsen? Silahkan. Oke. Fungsi darah itu untuk apa sih Pak Lamsen? Itulah herannya saya, Alkitab saya itu. Iya, saya juga heran Pak Lamsen. Makanya setelah Adam dan Hawa berdosa, langsung darah yang tertumpah. Artinya menurut Alkitab, darah itu adalah nyawa. Hilang. Darah yang tertumpah. Jadi menurut Alkitab, darah itu adalah nyawa. Jadi mulai dari Adam, anak-anaknya, cucu-cucunya sampai ke zaman Yesus, darahlah yang digunakan sebagai penghapus dosa. Darah domba, darah binatang. Tapi darah domba, darah binatang, kata Alkitab saya, tidak mungkin bisa menghapus dosa seluruh umat manusia. Tidak bisa. Yang bisa adalah hanya darah manusia yang tidak berdosa itu. Tuhan itu sendiri datang ke dunia ini sebagai manusia yang tidak berdosa, darahnya ditumpahkan untuk menghapus menukan dosa. Jadi Yesus ini manusia apa Tuhan Pak Lamsen? Hah? Yesus ini manusia apa Tuhan sih? Kalau Tuhan tidak sebagai manusia, tapi Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Jadi Yesus ini ketika dicurahkan darahnya berarti dicurahkan nyawanya ya? Dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan Pak Lamsen? Ya sebagai manusia lah. Oh, katanya dia Tuhan. Kalau Tuhan itu beda kan? Tuhan dengan Yesus sudah beda ya. Bedanya apa? Tuhan itu adalah tidak mengenakan kemanusiaan datang ke dunia, tidak datang ke dunia sebagai manusia. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia sebagai manusia. Itu bedanya. Oh, berarti Yesus Tuhan. Bukan. Yesus adalah Tuhan yang sebagai manusia. Bukan berarti Tuhan, manusia. Yesus berarti bukan manusia. Waduh, Yesus bukan manusia. Makanya kamu bingung kan? Itulah Tuhan kami. Bingung kamu kan? Aku nggak bingung. Cuman kata Pak Lamsen bilang Tuhan, ya saya jawab Tuhan. Kata Pak Lamsen manusia, saya jawab Yesus manusia. Dengarkan. Pelan-pelan Alif ya. Yesus ya. adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tuhan adalah yang tidak datang ke dunia. Dia tidak sebagai manusia. Tuhan itu. Oh, tapi berarti Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Ya, berarti Yesus ini Tuhan. Bukan. Oh, tadi kan Pak Lamsen bilang Yesus yang datang. Tuhan Yesus datang. adalah Yesus. Dengarkan. Yesus hafal ya. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Itu cukup. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Berarti manusia itu adalah sebagai manusia, bukan? Sebagai manusia bukan manusia. Coba Pak Lamsen nikmati kalimatnya Pak Lamsen. Nikmatilah dulu. Kau pelan-pelan pikirkan. Bagaimana? Diulang lagi Pak Lamsen. Yesus itu kan adalah Tuhan yang datang ke dunia ini melalui kelahiran yang dilakukan oleh Maria. Wah, udah mulai bergeser narasinya, udah kayak tadi. Iya. Ya memang ya. Nanti kan saya buka Alkitabnya, apa kata Alkitab ya. Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Bagaimana sebagai manusia? Dia dilahirkan oleh Maria. Oh, berarti Yesus itu manusia kan? Bukan. Bukan. Oh, jadi dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak bisa disingkat begitu, tidak bisa. Tidak bisa. Oh. Yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya. Berarti manusia ya? Bukan. Ulang lagi Pak Lamsen. Itu gimana Opung? Nah, makanya Islam tidak akan bisa memahami. Islam tidak bisa memahami. Susah. Harus hilangkan dulu agama Islamnya baru mengerti. Ya. Tapi jangan itu Anda tidak akan. Pak Lamsen, saya ikuti. Anda ini tidak akan mengerti ya. Sebagai Islam tidak akan bisa mengerti. Ya. Tapi saya orang Kristen pasti langsung mengerti. Ya. Jadi saya ulangi juga ya. Yesus
adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Oh, berarti Tuhan. Bukan. Tuhan. Adalah Tuhan sebagai manusia yang datang ke dunia. Bukan Tuhan. Tuhan masih belum pernah datang ke dunia ini sebagai manusia. Tidak. Jadi kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak datang ke dunia sebagai manusia. Tidak. Tuhan ya Tuhan toh. Gitu kan. Beda. Ya. Bedakan itu. Ya. Bisa kamu bedakan? Tidak bisa kan? Tidak bisa kamu bedakan. Karena Yesus. Jadi menurut Pak Lamsen itu apa dong? Bukan menurut saya. Menurut Yesus sendiri. Kita bukan dari perkataannya. Jangan menurut saya. Iya, jadi kesimpulannya gimana? Ya, itulah kesimpulannya. Yesus itu adalah... Itu baru narasi, belum kesimpulan. Hah? Baru narasi, belum kesimpulan itu, baru narasi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah... Yang disalib ini... adalah memberitakan bahwa Tuhan telah mengembalikan hak hidup kekal kepada manusia. Itu. Ya, jadi yang dicurahkan nyawanya ini Tuhan atau manusia? Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, darahnya itu Yesus. Yesus itu adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Kalau Tuhan bukan Yesus, bukan. Tapi Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Pertanyaan saya sederhana. Yang disalib dicurahkan darahnya itu manusia atau Tuhan? Yesus. Yesus itu Tuhan atau manusia? Bukan. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Itu jawabannya. Tidak bisa dipotong-potong. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Ada. Oh, berarti Tuhan. Bukan. Nggak boleh potong itu. Bukan berarti Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Bang Yusuf atau yang lain? Ya, nggak bisa lah. Memang kamu nggak ngerti. Itulah Alkitab kami. Itulah Yesus. Tidak ada manusia seperti Yesus. Tidak ada. Tidak ada makhluk seperti Yesus. Tidak ada. Makanya kan kamu ketawa kan lucu kan karena tidak ada seperti itu, hanya dia seperti itu. Coba diulang lagi. Berarti Yesus ingat hafal ya sampai mati ya. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia bukan manusia dan dia bukan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Yesus adalah nggak ada bisa disimpulkan. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Oke. Berarti Yesus itu Tuhan gitu. Lah, bolak-balik. Tidak. Kan barusan Pak Lamsin bilang, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini. Kalau Tuhan ada lagi, makanya Yesus berdoa kepada Tuhan. Bapaknya di surga. Oh, dia berarti Yesus manusia kalau gitu. Dia berdoa kepada Tuhan. Bukan manusia. Bukan. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia kan dia. Ya. Berarti yang disalib itu manusia kan, bukan Tuhan. Misalnya seperti kamu ya, Pak Alif itu membuat suatu drama cerita. Pak Alif dibuat sebagai monyet. Apakah Alif monyet? Kan enggak. Sebagai monyet. Jadi Alif dibuat dramanya sebagai monyet di drama itu. Di perannya sebagai monyet. Iya, berarti saya Alif. Bukan monyet, Alif. Iya, makanya. Ya saya tegas jawabnya. Tetap saya Alif kan? Iya. Nah, kalau Yesus. Bukan monyet kan? Yesus makanya itu jawabannya datang ke dunia ini sebagai manusia, ya. Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Ya. Kenapa tidak bisa dikatakan dia Tuhan? Karena ada Tuhan lain. Dan makanya Yesus ini masih berdoa kepada Tuhan. Sebagai manusia dia berdoa kepada Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah yang sebagai manusia ini. Pak Lamsen pahami Yohanes 1:14 itu gimana? Yohanes 14. Kok ada hubungannya apa itu? Nah, firman itu kan telah jadi daging. Di manusia kan daging. Gimana sih? Lah iya berarti berubah kan? Berarti jadi manusia kan? Bukan sih. Kita baca sebagai manusia. Ini kita baca ayat sebagai baca. Oh, oke. Baca dulu ayatnya. Tunggu. Supaya jangan hanya perkataan saya. Maling kundang telah menjadi batu. Nah, berarti sudah jadi batu kan? Tidak sama itu kan. Jangan disamakan hal-hal itu. Lah itu firman menjadi manusia. Berarti sudah jadi manusia kan? Ada ayat lain. Ada lain belum dijelaskan. Makanya saya katakan. Jangan Islam itu mengambil satu ayat lalu disimpulkan. Karena saya nggak nyimpulkan. Saya nanya. Ya. Karena ayat Alkitab di ribuan. Harus Alkitab menjelaskan Alkitab ya. Jadi kesimpulannya yang disalib itu manusia apa Tuhan? Tidak seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Jadi seperti apa dong? Jangan. Yesus, makanya kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia.
Oh, berarti Tuhan, ya. Bukan. Gimana sih Opung? Nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Jangan dipotong. Oh, berarti Tuhan tidak bisa seperti itu. Oh, ya udah berarti nggak saya potongnya. Berarti Tuhan manusia ya. Bukan, salah. Ini. Yang mana yang benar? Penjelasan kita. Nah, Wayangnya bingung, ladah dalangnya lebih bingung. Yesus mengosongkan dirinya. Iya. Apa tuh? Walaupun dia itu kan Yesus kan yang diceritakan tentang Yesus. Berarti Loh, Yesus mengosongkan gini diri Opung. Tuhan. Masa Opung nggak ngerti narasinya? Loh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Ya. dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti Artinya dia sama dengan mengosongkan dirinya dari manusia. ketuhanan. Oh, berarti Yesus manusia kalau gitu. Bukan. Ah, Sebagai manusia. Makanya jangan dilobat-lobat. Makanya kaget otak saya. Tadi bisa mengerti nih. Kan dikatakan nih, sebagai manusia mengosongkan dirinya dari ketuhanan sehingga dia sebagai manusia, bukan manusia. Sekali lagi pertanyaan saya, jadi yang disalib itu Tuhan apa Yesus? Apa Yesus. manusia? Yesus. Itu manusia Tuhan. Bukan Tuhan, bukan manusia. Yang disalib adalah Yesus. Waduh. Bukan Tuhan, bukan manusia. Iya, begitu kawan. Bukan Tuhan, bukan Bukan manusia. Tuhan, bukan manusia. Tapi Yesus. Dia Aduh, tuh kalau nggak enak Yesus itu disebutinnya. diganti, Yesus itu bisa diganti ya. Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Jadi yang disalib itu adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, itu yang disalib. Atau Yesus yang disalib. Jadi Yesus itu manusia apa Tuhan? Nah, bagaimana sih bolak-balik pertanyaanmu? Kok nggak bisa dihafal apa? Nggak bisa ngerti? Yesus itu bukan Tuhan, bukan manusia. Bukan Tuhan, bukan manusia itu apa? Iya. Makanya kamu bingung kan? Itulah Tuhan kami, itulah Yesus kami. Jadi Ya. yang Tuhan itu siapa? Yang Tuhan itu siapa, Pak Lamsen? Yang masih di surga sana tetap dia di surga, nggak datang ke dunia sebagai manusia, itulah yang Tuhan. Bapaknya, dia keluar dari Tuhan itu, dari Bapak itu, dia keluar dari situ dan kembali ke situ lagi. Yang Tuhan itu yang di surga ya? Iya, makanya berdoa ke sana, ya. Yang di bumi, ada. yang di bumi Tuhan kami itu tidak bisa ditentukan, ada di surga, ada di mana tidak bisa ditentukan. lah. Tadi Pak Lamsen bilang, Nah. Pak Lamsen bilang Tuhannya itu di surga, yang di bumi siapa? Ada di surga, di mana-mana banyak Tuhan kami itu. Tidak bisa ditentukan. Banyak. Iya banyak, di mana-mana ada. Ya. Waduh. Tapi Tuhan kami satu. Lah, Coba, gimana sih? Kamu kan Tuhan kami itu. Tuhan Lanjut kami itu yang satu, lain. ya. Aku nyari obat sakit kepala Tuhan dulu. kami itu satu, sakit kepalamu nanti ya. Tuhan kami itu sama. Makanya untuk belajar Tuhan kami tidak bisa mampu otak dan logika manusia memahami itu. Ya, Tuhan kami itu satu. Tapi hadir di surga, ada saat ini, ada di surga, ada di Arab, ada di Amerika, ada di hati saya, ada di mana-mana. Berapa Tuhan kami? Baik, Pak Bermiliar-miliar kan? Lamsen. Kalau hitung-hitung Saya Nah. berterima kasih atas diskusinya ya Nah, Pak itulah Tuhan Lamsen. kami. Makanya jangan tanya tentang Tuhan kami. Nggak boleh ditanya itu. Nggak bisa Nggak dijawab. apa-apa, kan bertanya Pak Lamsen. Iya. Bertanya. Jangan tanya tentang Tuhan kami. Itu tidak mampu otakmu menerima. Saya juga tidak mampu menerangkan. Alkitab pun tidak menerangkan. Sampai di situlah Tuhan kami dijelaskan Alkitab kami. Terima kasih. Nah ini saya nggak ngerti gimana sih? Itu saya ngerti Opung. Dia aja ngerti itu. Lanjut Opung. Lanjut Pong. Udah itu aja. Apalagi? Lanjut Pak Yusuf. Saya mau ini dulu, mau beli bodrek dulu bentar ya. Aku udah minum.